Akhirnya adalah ketika kalian mabuk dalam tanda kutip dengan karya-karya popular fiction yang saya sebutkan tadi dalam contoh, akhirnya kalian tidak mampu memiliki genuine feeling and responsible thinking, karena seolah-olah apa yang harus kalian jalani dalam kehidupan itu sudah ditunjukkan oleh karya-karya entertainment tadi yang kalian nikmati. Kalian kemudian tidak mau berpikir untuk dirimu sendiri. Kalian lebih menyerahkan apa yang harus kamu lakukan dari sosial media, apa yang keren. Kalian memilih baju tidak memilih sendiri, karena kalau kalian tidak populer seperti menggunakan baju yang digunakan oleh selebgram, maka kalian tidak keren. Ketika kalian tidak melakukan hal-hal yang seperti ditunjukkan di film, maka kalian tidak keren. You lose this genuine feeling. You think that what is good is what is shown in the social media. Semua hal seolah-olah tidak lagi milikmu sendiri. Kamu hanya copying dari apa yang kamu lihat di TV, di novel, di K-pop, di Korean videos and so on, sehingga kamu meniru semua hal sampai makanannya, sampai many part of it. So the genuine feeling is lost. Apakah salah atau tidak? Pertanyaan itu harus kamu tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah dengan mengikutinya kamu lebih paham mengenai kehidupan? Apakah kehidupanmu menjadi lebih baik? Kehidupan itu adalah perilaku, behavior, tujuan hidupmu, apa yang akan kamu capai. Itu apakah lebih baik? Bukan soal ekonomi ya, tapi mengenai tujuan-tujuan hidupmu, mengenai hakikat hidupmu. Yang saya bandingkan adalah bahwa karya-karya klasik berisi mengenai ajaran kehidupan, bagaimana kamu harus hidup, bagaimana kamu harus berperilaku, bagaimana kamu memandang orang lain. Minggu lalu saya tunjukkan, janganlah menilai orang dari fisiknya. Don't judge the book by its cover. Itu adalah sebuah proverb ya, yang sudah disampaikan oleh orang klasik, mengatakan kita tidak boleh menilai orang dari penampilannya saja. But then hari ini sampai detik ini, kalian kalau nonton, kalau lihat, kalau menikmati hiburan, kalau yang main tidak menarik, ya tidak mau. Jika cerita yang disampaikan tidak kemudian mengharu biru, membuat kalian terlena dalam romantisisme atau duniawi, hedonisme, maka tidak menarik. Pelajaran-pelajaran kehidupan yang membuatmu lebih peka terhadap eksistensi dirimu sebagai manusia lebih ditinggalkan karena tidak menarik, terlalu berat untuk difikirkan. Makanya pop culture cenderung lebih berusaha memberikanmu kenikmatan sesaat dengan cepat. Sedangkan karya klasik membuatmu harus berusaha memeras otak, berpikir sangat panjang, berkontemplasi untuk menemukan keindahan dari sebuah karya. Ini yang saya maksud, bahwa film atau cinema itu lebih kepada vivid illusion of actual life. Illusion, it's not real. Jarang sekali, saya bilang jarang karena ada, pasti ada. Tapi mostly tema cerita yang dianggap dalam film memberikan kita halusinasi terhadap kita itu ingin hidup seperti apa, indahnya seperti apa, kayanya seperti apa, bagaimana kalau memiliki tubuh yang sempurna, bagaimana kalau memiliki pasangan hidup yang sempurna, and so on. Yang terjadi adalah kenikmatan sesaat yang membuat kamu kehilangan kemampuan berpikir secara genuine. Another part of pop culture is advertisement. Coba bayangkan ya, jadian sama coklat. Bagaimana rasanya kopi jadian sama coklat? Why? Apa yang ingin disampaikan? Apakah ini ingin menangkap kaum jomblo yang gak pernah jadian? Apakah kalau tidak pernah jadian menjadi salah? Apakah kalian harus membayangkan sesuatu yang absurd mengenai jadian antara coklat dan kopi?
Advertisement seringkali kemudian membawamu ke, ke pemikiran-pemikiran yang menyesatkan dan membuatmu ingin melakukan yang diiklankan sebagai sesuatu yang menyenangkan. So the point is this: how this emotional life disappear and make your quality of living also imbalance, karena kalian kemudian consumed by cultural decline yang di-advertise oleh produk massa. Bagaimana kamu harus hidup, apa yang harus defining, apa yang kamu harus konsumsi setiap hari, apa yang baik itu karena iklan, bukan karena kamu sendiri berpikir bahwa itu adalah hal yang baik. It tries to attract you doing something that they want. Ini yang disebut power. Ini power. They dictate what you think. Mereka mengarahkan kamu harus berpikir seperti apa dan melakukan hal apa. Simpulan dari minggu ini, topik minggu ini adalah bahwa educated public, orang-orang yang punya pendidikan itu harus menjadi bagian yang safekeeping the culture, orang yang harus menjaga budaya dan mampu memberikan keseimbangan antara budaya yang tidak terdidik dalam tanda kutip dengan budaya yang mendidik. Tidak kemudian menjadi pendukung dari budaya-budaya yang justru merusak idealnya manusia. Bagaimana kita menuju kehidupan yang ideal, itu adalah bagian dari tugas educated public. Karena dengan memiliki pendidikan, kalian akan punya power untuk menyuarakan kepada manusia-manusia lain budaya mana yang harus kalian pegang, budaya mana yang harus dikurangi, mana yang harus dikonsumsi, dan mana yang seharusnya tidak dikonsumsi. Sebagai pribadi, paling tidak kalian kemudian mampu mengenali bahwa hal yang kalian nikmati, kenyang setiap hari, memiliki dampak seperti apa terhadap perilakumu. Sejauh mana iklan menentukan pola belanjamu. Apakah kamu beli Pepsodent karena kamu benar-benar tahu Pepsodent baik dengan kamu, ataukah karena iklan yang menyuruhmu beli Pepsodent? Apakah kalian beli produk skincare karena kalian butuh produk skincare, ataukah karena semua orang pakai skincare? Apakah kalian berpikir secara mandiri, ataukah kalian diarahkan untuk berpikir oleh orang lain? Apakah perilaku kebudayaan kalian benar-benar dilandasi dengan kesadaran, atau kalian seperti zombie yang kemudian berperilaku tapi tak berpikir? You just do it without knowing whether it is good for you or not. Apakah kalian mau pergi jalan-jalan ke kafe karena pengakuan dari orang lain, diakui bahwa kalian hits, ataukah kalian memang perlu pergi untuk nongkrong di kafe dan melakukan kegiatan-kegiatan itu? Apakah kalian perlu main game saat kalian harus belajar, atau nonton drama Korea saat kalian belajar, ataukah kalian lebih karena ingin melarikan diri dari kehidupan yang menurut kamu tidak menyenangkan dan lari terhadap entertainment itu untuk mendapatkan kenikmatan yang justru akan membuatmu semakin menyesal setelah nonton drama Korea karena tugas yang harusnya kamu selesaikan tidak pernah tersentuh sama sekali. This is what I can say to you this meeting. If you have any question, please contact me in the group and we can discuss further about this topic. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.